Dan untuk tipsnya ya bro, tipsnya adalah halo bro, kembali lagi bersama gua Bos CY, ya kan? Mungkin video ini nggak penting gitu kan buat lo, tapi mudah-mudahan video ini penting buat orang-orang yang sedang nungguin, ya kan, ditolak atau disetujui monetisasi YouTube-nya gitu kan, sama si YouTube YPP gitu kan. Oke, sebelum gua kasih tahu tipsnya, ya kan, tips cara mempercepat monetisasi YouTube 2020 kan. Nah, sebelum gua mau ngasih tahu tipsnya, ya kan, gua mau cerita dulu sedikit tentang perjalanan gua sebagai apa namanya, ya gua sih bukan YouTuber gitu ya, gua bikin channel YouTube itu iseng gitu kan. Nah, awal mula gua gabung di YouTube itu 8 Oktober, ya kan, tanggal 8 Oktober 2018, ya kan. Dan video pertama yang gua upload itu adalah game ini apa namanya, Point Blank Strike gitu kan. Karena gua dulu kan waktu suka main game di warnet gitu kan, jadi gua iseng-iseng aja upload itu kan, video itu gitu. Nah, awal mula gua pertama gabung di YouTube itu nama channel gua namanya Calon Mayat kan. Karena waktu itu gue iseng-iseng aja sih bikin akun Google juga gitu kan. Nah, itu adalah awal mula gue gabung di YouTube gitu kan. Nah, lalu gue reupload gitu kan, reupload politik gitu kan. Reupload itu bukan nyuri video, bukan. Kita tetap minta izin, ya kan, dengan nyantumin link-link daripada video yang kita ambil gitu kan. Yang namanya kita minta izin, diizinkan atau tidak diizinkan, itu kan hak pemegang video itu sendiri gitu maksudnya. Nah, kalau agak-agak berisik, sorry ya bro, karena gue di pinggir jalan gitu kan. Lalu di tanggal 15 Desember 2018, ya kan, gue dapat 1000 subscriber. Artinya gue telah memenuhi syarat untuk persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang kan. Lalu gue iseng-iseng aja gue daftarin gitu kan. Nah, di tanggal 25 Desember, ya kan, 2018, gue diterima monetisasi sebagai nama channel gue adalah AAA channel gitu kan, jadi triple A channel gitu kan, karena gua sering ganti-ganti nama gitu kan akun email gua. Terus 17 April, ya kan, 2019 itu monetisasi gua dicabut sama si YouTube, ya kan. Mungkin karena pada saat itu gua belum dapet yang namanya pin AdSense, karena gua nggak ngerti tuh masalah pin AdSense gitu kan. Akhirnya dicabut, dan itu dulu gua pernah ngeliat di dashboard YouTube gua gitu kan, di studio klasik itu gua udah dapet duit 14 juta, iya kan, kurang lebihnya 1.200 dolar di situ. Nah, terus gua nggak inget-inget lagi tuh akun YouTube ini kan. HP-nya gua gade, ceritanya HP gua gade, ya kan, karena gua nggak punya duit waktu itu kan. Gua kan tukang ojek gitu kan, gua gade. Lalu akun gua itu hilang, akun si AdSense itu kan, akun AdSense-nya hilang, ya kan, tapi pinnya belum datang. Nah, pendapatan gua yang 1.200 dolar itu akhirnya angus, hilang, iya kan, karena akunnya hilang gitu kan. Nah, terus makanya gitu bro ya, monetisasi itu bukan segala-galanya lu dapetin uang, ya kan. Lu harus dapet yang namanya pin AdSense, ya kan, karena ini pin AdSense ini adalah yang nentuin gitu kan lu dapet duit atau enggak gitu. Nah, terus tanggal 22 Juli 2019 gua diterima kembali tuh sama si YouTube, ya kan. Jadi YouTube ini kadang-kadang suka error juga kan. Gua diterima lagi, ya kan, dengan nama channel gua namanya Dongeng Politik, ya kan, karena gua emang bahas politik sih gitu kan. Gitu. Nah, gua diterima, ya kan, diterima lagi sama dia. Terus di tanggal 9 Agustus 2019 itu channel gua kembali dicabut sama si YouTube, dihentikan lagi, ya kan, gara-gara gua video gue banyak yang reuploader gitu kan, gitu kan. Terus akhirnya gue hapus-hapusin video gue, ya kan, yang reupload itu. Nah,
Lalu gue daftarin ulang ya kan di bulan 19 Desember ya kan, 18 Desember 2019 itu gue ditolak sama YouTube ya kan. Jadi gue ditolak lagi tuh sama YouTube ya kan, karena dia bilang katanya channel gue banyak yang duplikat gitu kan, konten duplikat. Terus gue pernah ya kan SMS YouTube ya kan melalui Gmail, gue bilang YouTube idiot gitu kan, tapi dia ngebalas pakai bahasa Inggris kan, gue translate aja gitu. Gue diomelin tuh sama si YouTube. Terus gue daftarin ulang lagi di akhir tahun 2019 ya kan, gue daftarin ulang. Terus kemarin tanggal 23 Januari ya kan 2020 gue diterima monetisasi lagi sama si YouTube gitu kan. Nah jadi itu adalah perjalanan gue di YouTube gitu kan. Pokoknya apa namanya, gue pernah dicabut monetisasi gue iya kan, pernah ditolak iya kan, pernah disuspend, pokoknya segala-galanya lah gue pernah ngalamin gitu kan. Tapi ya mungkin itu gitu pengalaman sebagai seorang YouTuber, mungkin bagian lo semua gitu ya, karena gue nggak ngerasa jadi YouTuber sih kalau gue. Nah gajian pertama gue ya kan itu setelah uang dolar gue hilang itu ya kan, terus gue dapat lagi itu, gue baru merasakan gaji dari YouTube ya kan. Pertama gue gajian 6 juta pertama tuh, terus yang kedua gue gajian 5.800.000 kurang lebihnya kan. Nah ini gue dapetin pin AdSense ini bukan karena gue dapet pin AdSense ya, bukan, karena gue daftarin apa namanya verifikasi AdSense itu pakai KTP sama alamat lengkap gitu kan. Jadi mungkin gue adalah salah satu YouTuber yang nggak pernah nerima pin AdSense gitu kan. Sampai sekarang gua nggak nerima pin AdSense itu gitu kan, karena dulu gua verifikasinya pakai KTP ya kan. Nah karena gua iseng-iseng sih gitu kan. Nah itu adalah gajian pertama gua. Dan untuk tipsnya ya bro, tipsnya adalah lu tidak memikirkan kapan si YouTube akan memonetisasi atau monetisasi lu diterima sama YouTube. Jadi tipsnya adalah jangan dipikirin ya, ngapain mikirin monetisasi diterima atau enggak dari YouTube gitu kan. Karena gua lebih banyak apa namanya ya, gua ngejalanin hidup gua gitu kan. Gua sebagai tukang ojek gitu kan, gua sebagai anak muda ya kan, ya gua lebih banyak main sambil ngobrol masalah politik sih kebanyakan kalau gua gitu kan. Jadi kan terkadang kita sering ngomongin masalah bersosial gitu ya kan. Bersosial itu ya mesti kita harus terjun langsung gitu ke masyarakat, itu baru namanya sosial. Kalau tiba lu komentar ngomong ya kebanyakan sih komentar gitu kan tentang sosial gini, enggak. Sosial itu kita harus terjun langsung ke masyarakat biar kita mengerti keadaan masyarakat gitu bro. Jadi itulah tips apa namanya monetisasi YouTube gitu kan. Tipsnya itu mudah sekali ya kan, lu jangan pikirin kapan lu ditolak atau diterima sama si YouTube tentang monetisasi itu sendiri gitu kan. Nah, jadi gue pengen saranin bro sama lu ya, yang lagi galau atau nunggu gitu kan, kapan lu diterima atau ditolaknya ya kan, karena nggak jelas. Ya, tipsnya adalah lu jangan mikirin gitu, karena bagi gue justru kalau kita mikirin itu kapan diterima atau ditolak itu malah jadi beban gitu kan. Yang mending kita ya biasa aja gitu kan, anggap aja jadi YouTuber itu iseng-iseng kayak gue gitu. Nah, terus monetisasi itu bukan segala-galanya lu dapat duit ya kan, itu adalah awal mula lu diterima agar si iklan itu bisa tampil di video lu gitu. Kalau untuk dapat duit itu adalah lu harus nerima pin AdSense tuh yang dari luar negeri kan, karena si pin AdSense ini adalah yang menentukan lu terima duit atau enggak gitu. Oke bro, ya sedikit bicara pengalaman gitu kan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat lu semua gitu kan yang nungguin kapan ditolak atau diterimanya gitu kan monetisasi lu sama si YouTube gitu kan. Ini hanya sekedar gua bicara pengalaman gua dan cerita gua ya kan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau suaranya agak-agak berisik gitu kan ya, karena gua memang di pinggir jalan gitu kan. Gua ngadepin jalan soalnya dibikin video nih. Iya kan. Dah.